Nih, memanfaatkan waktu kita lagi di acara mau ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di teman sebangku. Ayo sawe ya, ayo sawe. Gani, ada. Kamu namanya siapa? Hadi Hadiansah. Ada Hadi, Ahmed. ada Kang Ahmed, Ajo Batu. Hajo Batu. Ada Pak. Hajo Dan nanti ada teman-teman yang lain bergabung. Kita lagi ada posisi di daerah Tahura ya, lagi di wilayah Tahura, tepatnya di kedai kopi 08. So teman sebangku, kebetulan kali ini kita ada di acara munggah short ride-nya Muslim on Wheel. Saya pikir ada baiknya juga kita mencoba merefleksikan ulang pengalaman teman-teman sehari-hari dalam ya ketika bagaimana memaknai mempersiapkan diri ketika dalam beberapa hari lagi kita berhadapan dengan Ramadan. So, di sini ada Gani, ada Deva, ada banyak orang. Kita bisa banyak belajar dari semua orang karena di teman sebangku tidak ada guru. Karena kita sama-sama guru sesama teman sebangku. Artinya kita bisa belajar dari siapapun. Tentunya pada kapasitas kita kemampuan mengambil pelajaran lah yang menjadi kata kunci agar pada apapun yang disampaikan teman-teman bisa menjadi sebuah kebaikan buat kita semua. So, nih ada Kang Emet. Aku kemarin dapat bocoran 500 tahun yang lalu dapat bocoran. Beliau tuh dulunya pegawai perbankan di Amerika Serikat. Gajinya miliaran, triliunan. Tapi teka goda urusan dunia. Sampai akhirnya beliau keluar gara-gara Ramadan hese di ditu memberhenti kumaha. Nah, sampai dia menjadi sekarang pengabdi perhutani. Tugas negara, Bros. Abdi negara. Abdi negara, boy. Abdi negara tapi ulah poho ka mana maha kawasa. Kamet, ceritain dong pengalaman kehidupan seperti itu dan bagaimana ketika Kamet berhadapan dengan sejumlah Ramadan jeung sabaraha kali pakai jeung Ramadan lamun ka itu. Ramadan berarti lamun ti balik di umur 17 nya cenah jadi kedua ayeuna 40 4 hiji kan. 20 jadi sebenarnya 2 tilu 4 Kan puasana 24 tahun katukangnya mana? Tadi disinggung memang pernah di perbankan, cuma titik baliknya itu bukan karena kesadaran sendiri, karena emang dikasih musibah di pekerjaan. Musibah naon? Namanya perbankan kan resiko kredit dalam artian apa ya, kalau perbankan itu nggak ada pure lah untuk penilaian ngasih pinjaman agar bisa cair, karena kalau sesuai prosedur persaingan ketat kita nggak dapat nasabah pasti itu. Tetap caranya kayak gitu. Caranya kebetulan saya waktu itu ada musibah. Waalaikumsalam. Edit. Ian mana Ian? Ya, teman sebangku lah. Ajar Met, titik balik Mang Met dalam proses perjalanan hidupnya sampai bertemu dengan Ramadan yang kesekian kalinya. Let's rock. Ya nyambung yang tadi, jadi titik balik inget ke jalan yang lurus meskipun sekarang masih berbelok-belok. Ya, titik baliknya istilah diketuk, saya dapat musibah dalam pekerjaan. Intinya dapat punishment. Saya dapat punishment memang yang waktu itu. Emang gabung di mana? Karir lagi bagus, saya lagi istilahnya mau dipromosikan kepala unit waktu itu. Ya kadarullah karena adanya
musibah itu saya dapat punishment karena ego saya yang waktu itu saya teh qualified lah, pengalaman dan perbankan. Daripada punishment saya terima, saya keluar. Soalnya waktu itu saya di bank BUMN-nya kan ternama, dalam pikiran ngelamar ke bank lain nggak bakal susah. Ternyata dalam perjalanan gitu 1, 2, 3 bank tetap nolak, tidak bisa diterima. Dari situ saya mulai kembali mengingat Allah. Yang dulu saya tinggal di Margahayu, semenjak kerja di bank nggak pernah ke masjid, meskipun jaraknya cuma beralengkah lah ya. Berarti tadi Jumatan ya, Mang? 50 meter. Jumatan saya ke gawe kan. Oh, serius sakit? Ya kan Jumatan ke di tempat gawe, jadi kadang di mana Jumatan di mana, ya Jumatan. Jadi lingkungan iman. Karena ya gitu. Kerja di bank emang waktu terkuras, pergi jam 6, paling pulang ke rumah paling cepet tuh jam 7, rata-rata jam 9 ya. Karena waktu itu saya enjoy lah dengan kerjaan bank dengan segala macamnya. Nah dari situ mulai saya mencoba ikut berjamaah, terus mencoba musahabah. Saya berdoa Muhasabah. Ngomong sama Kang Mas Bos. Terus jalan saya tuh harus kemana apa? Waktu itu saya punya modal, pengen usaha, dan kebetulan istri saya kan PNS sudah lama, ngabarin ada lowongan dengan sistem yang waktu itu pertama online, jadi nggak bisa pakai istilahnya titip-titipan, katanya. Saya nggak percaya waktu itu, cuma istilahnya nyoba aja. Kebetulan usia 35 tahun batas akhir, masih kena asup, masih bisa masuk. Dan dari doa-doa saya buka usaha segala macam, mulai dari waktu itu sempat jual beli motor, jual tabung gas. Tabung nawe unggul, sini tadi dijualan. Isi tabung gas. Sama pernah coba juga budidaya ikan lah di Cirata. Ya, ternyata ya gas semua modal habis. Oh ya? Kisaran di angka berapa, Mang? Keluar ini daya sekitar 500-an. Wow. Serius? Tarik. Ya, cuma ya karena uangnya itu entah gimana ya habisnya juga. Jalan lancar jalan, nggak tahu blas semuanya. Terus ikut usaha orang, saham gini jalan setahun 2 tahun, plus semua habis. Dan di situ saya ikutan tadi tes CPNS dan terima masuk. Ya, dari situ saya mulai kembali. Berarti jalan yang dulu tuh ya emang riba itu benar gitu. Riba itu benar dimurka oleh Allah. Cuma kalau kita sedang menjalani pasti ini pencarian saya. Kalau saya nggak kerja, dari mana gitu. Ya, alhamdulillah saya disayang sama Allah, dapat pekerjaan lain yang notabene di PNS itu emang masih banyak juga kotoran-kotoran, tapi masih dapat kita pilih kalau mana yang diambil, mana yang enggak. Nah dari fase itu, Mang, fase yang Amang lalui itu kan, dengan fase itu juga Amang berhadapan dengan sejumlah Ramadan tuh. Ada bedanya nggak dengan fase yang dulu ketemu dengan Ramadan dengan fase-fase hari ini dengan ketemu Ramadan, seperti apa bedanya, Mang? Ada fase yang dulu kan saya di lapangan juga ya. Jadi Ramadan ya banyak bolongnya. Aidan tuh. Ya alhamdulillah masih. Ramadannya tamat, tapi mudah-mudahan diterima juga. Amin. Dewasa banget. Kalau dulu ya haus-haus dikit lah. Tapi segar kayak Imam mau puasa we deui gitu. Simang Jewe. Nah, Simang Jewe kumaha dongengna, Mang Jewe. Ketika bertemu Ramadan dengan pada fase tertentu dengan Ramadan dengan fase tertentu seperti hari-hari ini, seperti apa, Mang, beda nama? Beda nama baheula. Dulu menghadapi Ramadan tuh malas banget gitu. Wah, gila. Yang bikin malasnya apa, Mang? Gila, mesti nahan lah, mesti saum lah gitu. Anu beratan naon? Minum, makan, ngerokok, ngebir, nyimeng. Apapun lah, semua kegiatan Ramadan itu wah gila aja nih, kita nggak bisa bebas seperti biasa. Gitu kan. Dulu sih. Especially for what? For
getting drunk nih. Enggak gitulah. Ya, oke. Zaman dulu gila aja, udah deket Ramadan sama cewek, wah kita hajar-hajar dulu aja. Ramadan. Iya. Mumpung cerek Ramadan jadi kita maksiat lah gitu. Amit maksudnya Amit ya berarti. Iya, Amet Ima. Tapi kalau sekarang saya itu selalu mengharapkan mendapatkan kesempatan Ramadan selama mungkin. Insya Allah mungkin saya pengennya ke depan dapat terus. Kenapa? Saya merasakan, insya Allah saya bukannya ini, saya merasakan nikmat deh. Titik-titik balik apa bang yang bikin abang punya pemahaman semacam dan penyadaran semacam itu? Ya bergaul dengan orang-orang baik lah, seperti bergaul dengan orang baik dan hangout di masjid bikin kita lebih jadi menikmati Ramadan. Mang nilai naon sih emang nu kerasa sekarang lebih enak Ramadan ayeuna ngeunah dan Ramadan baheula berat. Kan sarua teu meunang nginum, teu meunang dahar. Apa Aturan nama sarua di balik Aturan sarua. Aturannya kan sama, Ramadan nggak ada yang berubah loh. Ya nggak ada. Tapi kenapa sekarang enak dulu nggak? Kan gitu. Ramadan itu istimewa bro. Bulan istimewa yang kalau kita miss it rugi gila aja gitu. Jadi kita nikmatin gitu. Ibadahnya kita nikmatin. Insya Allah kan pahala ditambah ya pada saat Ramadan ya. Sholat kita juga digandakan, zikir kita apapun gitu ya. Jadi saya pikir saat-saatnya untuk menebus dosa barangkali, insya Allah mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan bisa tuh seperti itu. Tapi saya merindukan Ramadan dan doa saya juga selalu, ya Allah pertemukanlah saya dengan Ramadan yang akan datang dan yang akan datang. Karena kalau kita melakukan dengan baik, insya Allah kita selesainya juga seperti bayi yang bersih ya. Kalau kita melakukan dengan benar gitu, ya itu kesempatan buat mencuci diri. Kalau buat saya sih gitu. Mi, tapi saya penasaran Mi, kira-kira apa ya yang membuat orang kan itu ya nggak ada yang berubah sama sekali. Nggak ada. Aturan dari sejak ditahbiskan tentang Ramadan nggak ada perubahan. Dari 14 abad yang lalu hingga hari ini tetap. Tapi kan yang maksudnya emang Mayani terakhir Ramadan tengenah karasana berapa tahun lalu kira-kira? Udah lama banget Udah lama. Ini loh, sorry ya. Iya. Gua tuh sampai Ramadan ninggalin istri gua ngelengos gitu. Artinya lebar gitu sampai enggak lah gitu. Sampai gitu loh. Perlawanannya seperti itu. Iya. Enggak gitu. Padahal tapi entah gitu, lebar. Ya, saya. Tapi Saya mah dibalik. Kumaha, Justru Met. Ramadan sekarang berat, kalau dulu mah ringan. Kenapa? Karena dulu nggak punya ilmunya. Pakai ku batur rek dahar rek basiat, bari batur teh nyaheun nah jalan we. Ari ayeuna mah kan ada ilmunya. Anjir lamun dipake sare wae, bar iraha buat tahun hari panggih deui teh jeung Ramadan. Oke. Kalem. Ya. Mau izin. Maaf. Bagaimana? Sebelum dulu Oh iya. Ramadan pernah nggak ngerasa Ramadan itu berat? Dulu lah zaman jahiliyah di Waktu jahiliyah lah tahun lalu. tahun lalu masih udah. Biasanya mundur jauh pisan. Ketika saya sudah masuk kuliah pun, eta ya gitulah. Nah, gitulah teh si Bete. Iya gitu, masih kene mau ngerokok di jalan. Yang beratnya puasa dulu apa Pak? Yang berat itu ya ini. Oh, serius? Betul. Lain minum, lain makan? Tidak, malah. Setan tuh ini sebetulnya sekarang. Sampai sekarang ini setannya. Tuh. Kan aing mah didurukan itu. Tahu apa itu pahit-pahit. Ya, oke. Tapi kalau aku sih sebetulnya sabawang-bawangna Ramadan mah saum dong. Saum Mas minimal menahan lapar. Minimal nahan lapar haus. Oke. Dan tapi efeknya hayang ngambek wae euy, edan gitu. Bener loh Mi? Bener sih Mi? Iya. Ngambek wae hayang Kenapa? Dari perut itu lapar teh marah. ganjang pisan emosi ke perut. Kenapa orang yang perut lapar itu menjadikan jadi masalah? Kalau misalnya perut terpenuhi, insya Allah Indonesia makmur. Kaum miskin teh itu biar nggak marah. Kalau orang miskin udah marah mah bahaya. Iya. Matak usapan orang-orang miskin, dekatan orang miskin karena deket jeung lapar, mau jeung lapar. Deketnya karena hohoakan segala rupa. Destruktif akhirnya. Bisa sangat destruktif. Dan urusan lapar maka untuk bersikap destruktif teu kudu nungguan miskin.
Jelema nu normal oge keur lapar mah bisa destruktif. Ya betul sih. Kalau hanya menahan haus lapar, saya beberapa kali temen saya pada nggak puasa, kita makan ke tempat makan, gua Bisa. lu ada orang Bisa. sok gitu. Bisa begitu saya sih kalau untuk. Tapi kalau hal-hal lainnya yang mengurangi nilai ya mungkin tentunya enggak ya. Belum gitu. Cuman ya itulah. Ramadan itu memang bulan terpanas ya tadi. Iya. Baru kemarin saya di khutbah Jum'ahnya seperti itu. Itu etapisan gitu. Bulan yang sangat panas dan Tapi itu yang menariknya kan ya, bahwa secara atribut tidak ada yang berubah. Tidak ada yang berubah. Puasa tetap dari subuh Aturannya sampai sama maghrib. semua. Sholat, tahajudnya, tarawehnya segala rupanya sama. Tapi nilainya kan jadi berbeda Beda. buat orang. Iya. Berarti ada kesadaran yang berubah. Iya, gitu. ada Iya. kesadaran yang berubah. kita yang Misalnya baheula mah puasana ti subuh nepi ka maghrib, nama ti zuhur nepi ka asar. Oh, jelas kenapa kita jadi suka misalnya gitu nya. Ini mah kan secara aturan semua sama. Dari zaman Rasul juga Nah, sama. buat kamu gimana pengalaman kamu sendiri dari Ramadan ke Ramadan yang lainnya? Kalau buat saya sih sama kayak Kang Amit ya. Dulu itu lebih ringan. Ringan karena punya aturan. Ilmunya masih belum dapat. Kesini kalau udah tahu kayaknya agak berat, tapi bukan pas ketika dijalani itu biasa sih. Mampu, bukan biasa, jadi ya mampu gitu. Jadi Kualitas. Ya, perjalanan itu kualitasnya kan berbeda. Mendapatkan ilmu misalnya baheula ngan taraweh hungkul di babat teh. Ayo nama taraweh. Taraweh gitu. Tapi saya pernah punya pengalaman deh. Ya, saya pikir saya GR aja. Kayaknya gue dapat Lailatul Qadar deh rasanya gitu ya. Soalnya malamnya semalaman saya berzikir barijeng. Ya kalau saya sih tarawih sebagai pengganti tahajud ya. Nggak ada tahajud lagi, tarawih. Kemudian saya berzikir semalaman barijeng tiduran. Besoknya aku naik motor, cuacanya seperti yang digambarkan. Sampai saya berhenti dan bersyukurlah berzikir. GR aja, gue pikir kayaknya gue dapet deh gitu. Badan tapi luka aja. Amin. Tapi bener loh, suatu yang edan, peaceful, gitulah gitu. Nah, makanya Kang Ami, Kang Ami kumaha? Lanjut. Kalau saya selalu tergoda seperti ini ya, ketika satu sisi itu memang sangat bersifat personal banget ya, urusan itu tuh sangat personal banget. Tapi kan justru ini hadir di wilayah sosial gitu. Aturan ini hadir di wilayah sosial. Seperti yang tadi saya bilang bahwa menyeru Ramadan itu bukan hanya kepada umat muslim, tapi kepada seluruh manusia. Artinya yang selalu menggoda saya adalah apa yang bisa saya lakukan dengan Ramadan ketika saya ada di waktu Ramadan untuk yang lainnya, bukannya sekadar untuk pemenuhan our satisfaction saja gitu loh. Kayak gitu. Wah, pamit dulu. Daun. Siap, nuhun jazakallah khairan katsiran. Nuhun jazakallah. Teman-teman dari Bongkaran. Ini ganteng-ganteng yang mubazir itu dipakai pemajikan yang jika Nuhun. orang mau aja. Nuhun ya. Wilujeng ibadah Ramadan. Nuhun. Siap. Nganterin gue dulu. Wilujeng. Ayo dia. Hati ini. Alright, thank you. Jazakallah. Siap. Nuhun ya. Hati. Kemana? Siap hatu nuhun. Jazakallah khairan. Bisa rehat. Sehat. Ya, nuhun. Ya. Karunya serangan. Jadi pada akhirnya urusan Ramadan bukan hanya sekadar treatment for personal aja gitu. Tapi how to treatment to our society ini yang barangkali ini yang selalu mengganggu gitu. Karena gini, banyak peristiwa-peristiwa di Ramadan itu yang justru insight-nya itu bisa menjadi insight perubahan. Salah satu kasus misalkan Salman Al Farisi itu punya gagasan bikin parit itu pada masa Ramadan.
pada saat perang parit perang Hondak itu kan selama Ramadan tidak boleh ada peperangan, tidak boleh peperangan. Tapi Salman Al Farisi mendapat insight tentang gagasan tentang parit itu di masa Ramadan. Artinya Ramadan bukan hanya sekedar bulan pendidikan, tapi bagaimana kemudian bisa dengan zikirnya di Ramadan, dengan apapun tindakan kita di Ramadan, kita bisa melahirkan sebuah gagasan, inspirasi apapun itu yang kemudian bisa melahirkan Ramadan di bulan yang lainnya. Ramadan sebagai starting point tindakan perubahan gitu. Karena sebut saja Isra Mi'raj. Go-getternya apa? Apakah just Isra Mi'raj? Enggak, tapi tindakan salat yang bukan hanya sekadar salatnya, tapi bagaimana menegakkan nilai-nilai salatnya. Artinya setelah Ramadan pertanyaannya so what gitu loh. Apakah just hanya buat satisfaction saja, spiritual satisfaction saja, atau ada insight bagi yang lainnya. Nah, gagasan Ramadan yang kenapa tadi diserukannya adalah untuk umat manusia, artinya bagaimana kemudian dengan insight-insight Ramadan yang kita temukan, yang kita rasakan, itu bisa memberikan sejumlah perubahan yang sebagai syiar yang kita lakukan. Nah, ini yang menarik, oke ya. Teman kita ini ada salah satu idola saya, dia dari Dubai. Ya, dulu Baladna King. Ada bedanya sih? Sorry, Kang Eri, ada bedanya nggak Ramadan di sini sama di sana? Apakah puasa di sana menghadapi kasar gitu atau kumaha? Sama aja. Di Dubai sebar aja. Dubai sama lah. Maksudnya pengalaman spiritual lo selama Ramadan. Kang Eri gitu pasti ya. merasakan Hambar. berat puasa. Hoream iya, beberapa iya. jahiliyah dulu lah gitu. Misalnya sekitar 6 jam lalu kan masih jahiliyahnya, enak mah guys. Insyaallah. Maksud saya teh gini. Dulu beratnya di mana? Makan, minum, Di mana nih? Dubai apa mana nih? Negara mana? Zaman dulu lah. Dubai kita puasa dah sapar sudah di mana. Kaci aman. Bedanya apa ya? Cuaca lebih panas ya Dubai. Itu aja. Secara fisik. Cuaca ya. Berarti bicara mengenai lingkungannya. Tapi kalau dulu beratnya puasa naon? Minum, makan atau nempuh film jorok? Haus. Film jorok mungkin lebih ke AA-nya. Tapi Kanada parah, Kanada lama banget. Kanada tuh azan subuhnya jam 3, maghribnya jam 9, baru ya sunsetnya sama sunrise-nya beda. Itu jujur, dulu puasa lancar ya, tak? Alhamdulillah, Kanada. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa yang membuat Kang Eri bertahan dengan puasanya? Padahal berat loh, punya alasan lah. Mun misal, mun baheula zaman jahiliyah juga ada orang mah lila teuing atuh keur taraf urang mah. Safar, iya. Itu kan wajib. Hah? Iya, safar. Iya, tapi Kang Eri berarti dulu puasa nggak itu? Insya Allah. Puasa ya? Dong, itu kan wajib. Apa yang membuat Kang Eri merasa menyanggupkan diri? Tidak dalam tanda kutip memberikan alasan kepada diri. Ada orang safar gitu jadi. Ada orang mah hoream. Orang mau hoream. Ada orang mah haus. Enggak lah, itu memang kewajiban ya. Jadi saya ikuti lah itu. Memang Jadi, kewajiban Ramadan. Antum tahu ya kenapa saya mengidolakan beliau? Iya. Terus lanjut. Istiqomahnya dahsyat. Orang mah safar kata si gue sayang tuh. Tapi hari ini ada pelajaran bagus sekali buat saya bahwa tadi ya di tausiah tadi bahwa Ramadan itu bukan ibadah fisik saja ya. Not only physical ibadah, tapi ibadah hati. Iya, Rohaniah. Nah itu yang penting, yang oke deh, tambahan ilmu buat saya. Mang, Kangnya Amang kumamang dongengna. Dari pengalaman Ramadan yang dulu dengan Ramadan sekarang, perasaannya seperti apa atau bagaimana cara itunya? Dulu sekali. Ya kalau dulu sekali kan kesannya Ramadan itu masih sebuah keharusan dan kadang-kadang merasa suatu keterpaksaan. Karena kalaupun kita waktu itu kita batal atau kita nggak saum, harus menggantinya di lain hari kan. Tapi alhamdulillah semakin kesini sekarang udah menjadi sebuah kenikmatan gitu. Sesuatu yang ditunggu. Apa yang nikmat? Titik poin sampai menemukan insight. Ramadan teh nikmat pisan. Itu kumaha sih? Nah, nikmat nasi. Kasih tahu. Iya loh Pak, ini ya mohon maaf. Kita mungkin menemukan kondisi di mana banyak orang yang belum menemukan loh nikmat Ramadan. Ya. Mungkin dia bisa menemukan versi kita gitu loh. Karena jangan sampai terjebak gara-gara umur loh. Jangan sampai terjebak gara-gara umur. Karena urusan insight tidak terbatas urusan usia, itu masalahnya. Gitu. Ya nikmatnya misalnya kalau secara fisik jelas kan. Sehari setelah kita menahan lapar dahaga kan, begitu maghrib tiba itu mulai halal kan, dan
minum makan. Bahagia ya. Halal apa maksudnya? Halal segala pun. Oh, termasuk apa aja? Ijreng bro, ijreng. Ya, dahar cireng maksudnya teh dahar cireng. Dahar cireng haram bulan puasa mah. Haram, tapi mun tepung maghrib halal dahar cireng. Pas teh kagok ke sisa. Maghrib moalnya. Karena apa ya, kumpul dengan keluarga gitu, makan bersama itu kan sebuah kenikmatan ya. Terus pada akhirnya di fitrinya kan kita ngumpul dengan big family kan, itu kan Sama itu Ane, sama Uli, Sama Indah, sama Kalalo, sama Citari. oh karena kameranya. Ustaz Agus coba. Bagus dongeng Agus, Gus. Dia ulah naik klip wae mana teh atuh. Lu Ayo we. pernah ngerasain Pas kan? Ramadan mah bentes ya. Lu pernah ngerasain kan puasa tuh kan? Nah, Kalau dulu mah jujur aja terpaksa eta mah. kalau sekarang Sekarang mah kok Dipaksa. Jadi ya kalau dibilang ada kenikmatan ya memang kenikmatan itu setahun sekarang ini kebelakangan ini. Gitu. ya, apa yang bikin lu ngerasa kan secara puasa sama ya? Subuh, Sama. maghrib, semua gitu. Nah. Apa yang bikin sekarang enak? Nilai apa? Karena kalau secara fisik nggak berubah. Nah, ya itu awalnya kalau kita niatnya dengan kita jalanin dengan ikhlas gitu ya. Alhamdulillah gitu. Kalau dulu kan aduh kalau gua nggak puasa mau gua sama teman-teman gua. Tapi di belakang kadang-kadang ya jujur aja suka makan. Terus puasa lagi ya udah makan ya. Oh. Enggak Ngabuburit, katanya. nonton bokep. Ah, gitu. Dari kuaci bari. Kan ngabuburit. Dan tersebut jadi itu batal. Jadi langsung mati. Mi, jadi kumaha nilai apa sih sebetulnya? Karena kenikmatan puasa ini harusnya orang tuh kan kita itu harusnya menyadari puasa itu nikmat loh. Edan eta limpahan apa ya kenikmatan yang Allah kasih untuk orang yang berpuasa tuh luar biasa. Ya itu kan yang saya bilang tadi bahwa secara rule of game semua sama essentially, tapi kemudian bagaimana orang menangkap dan menerima rule of game itu yang kemudian tidak bisa pernah disamaratakan. Bisa jadi misalkan di beberapa orang kenikmatan itu misalkan dari usia 12 tahun, 17 tahun, 20 tahun dia sudah menemukan kenikmatan di saum. Tapi bagi beberapa orang butuh cukup waktu lama untuk di treatment sampai kemudian menemukan titik anjir karek umur sakieu orang karek bisa merasakan nikmatnya. Kamari kemana wae. Artinya ya, karena memang itu tadi ya mungkin karena ya kita memang manusia yang selalu hilaf, manusia yang selalu banyak loss-nya, banyak skip-nya dalam banyak hal, sehingga bagi orang itu adalah kenikmatan yang menunya sama, semuanya sama. Nah orang nggak dengar rasa nikmatnya. Pertanyaannya kan akhirnya, orang kemana wae kamari gitu. Jadi memang ketika kita, apalagi kita kalau ngomongin kelas-kelasan gitu ya, kelas fase-fase itu kan, makanya dalam tradisi sufi kan selalu ada mahkomat itu kan lebih kepada metode sebenarnya, lebih kepada metode. Tapi bukan berarti satu tahap step by step kita harus melalui sempurna itu. Bisa jadi enggak, bisa jadi ada kelas akselerasinya, selalu ada seperti itu. Nah itu kembali kepada kemampuan kita. Bukan hanya sekadar menjalani, tapi bagaimana kemudian menghayati hingga memberikan arti pada setiap apa yang kita jalani setiap harinya. Misalkan bagi Mang Heri kerja di Dubai dengan tugas A nyaman-nyaman aja, tapi bagi Mas ini dengan tugas yang sama di Dubai kasiksa karena cara menerima yang berbeda. Bisa jadi seperti itu gitu. Artinya ini kemampuan kita menafsir dalam arti yang tanda petik, kemampuan kita menerima dan mencerna rule of game itu semua yang menjadi tantangan. Makanya kemudian tadi ada pernyataan pas agi semoga ilmu nama beda masalahnya. Oke. Kata kuncinya ada di ilmu. Ada di ilmu. Walaupun secara ilmu tuh beki ilmu beki loba aturan. Makanya tadi dia bilang lebih berat sekarang. Jadi lebih berat gara-gara nyawa ilmu, tapi lebih nikmat gitu. Mata pagernya ada di ilmu di sini gitu. Ada di ilmu pagernya karena akhirnya kalau sekadar faith aja ya tanpa dibarengi, tanpa dibentengi dengan nilai-nilai ilmu, kropos juga Mang gitu. Seperti hanya ilmu tanpa dibarengi iman, kropos juga gitu. Ini hanya satu paket gitu. Satu paket, tidak hanya sebatas difahami sekadar doktrin saja. Doktrin dalam pengertian ajaran tanpa kita juga melibatkan nilai-nilai kemanusiaan kita yang lainnya gitu. Spiritual question, emotional question, apapun itu semua, karena yang ditreatmentnya bukan hanya tubuh kan tadi juga, yang ditreatment bukan hanya sekedar tubuh, tapi ruh. Dan kita sebagai makhluk ruh ini yang kemudian menjadi essential treatmentnya di sana. Bonusnya ke tubuh sehingga
pengalaman hari ini misalkan banyak orang merasa, bahkan yang non muslim sekalipun misalkan mau ikut saum, mau ikut puasa karena insight-nya dari urusan kesehatannya dulu. Diet lah, kesehatan lah. Sekarang gini, sorry, saya Yo. duluan itu ya. Ya. Saya ingin bukan membenarkan, mengkoreksi istilah. Oke. Kalau menurut saya saum dan puasa beda. Setahu saya puasa itu artinya upayasa, Ya. artinya menyiksa diri. Ya. Dan Beda. itu bukan kita, Betul. bukan Betul. kita. bukan Yang benar muslim. saum. Saum. Orang Islam itu saum namanya. Saum, benar. Kalau kita mau operasi suruh nggak makan dulu itu puasa. Puasa. Oke. Ya. Kalau ibadah kita itu saum. Saum. Jadi saya agak sedikit concern dengan istilah-istilah yang Ya, walaupun ya. memang ya mungkin nggak Common terlalu sense. masalah gitu. Ya, Tapi common saya sense. pikir kalau kita umat Islam punya istilahnya, kenapa nggak kita pegang gitu? Ya. Gitu. Iya betul. Betul. Nah itu dia makanya kemudian dampaknya pun akan beda. Nah, dampaknya pun akan dampaknya beda. pun akan beda. Dampaknya akan beda. Saum gitu. Gitu. Nah yang mana lagi mau ngomong aja? Yang mana Ini, lagi? Bro. Ya, ini. Adik. Ini sebagai petarung jalanan. Petarung jalanan. Terjahil ya. Ya, ente bebas lah, bebas. Jahilnya berarti kan genep jam lalu oke. Saya mah baheula teh boga triknya. Jadi pas geus tarawih teh main game terus point blank. Tah sahur sare we nepi jam 5 jadi tamat wae pas. Alhamdulillah. Da heureuna teh cenah da Sarena oge ibadah. Ibadah. Nah, jadi tamat gitu. Ya, Teu ngerasa lapar, eta teu silakan ngerasa nanya ilmu teh eta. Jadi berat. Saya mau nanya soal sare oge ibadah itu gimana sih penjabaran yang benernya? Ya kan pada akhirnya bahwa pada apapun itu memang betul ibadah, tapi kan ada koridor tidak boleh berlebihan. Pada apapun tidak boleh berlebihan. Silahkan you boleh mau tidur juga silahkan. Nah, Rasul juga tidur. Silahkan you mau ngapa-ngapain, tapi pada hal apapun silahkan, tapi nggak boleh berlebihan. Artinya kan ini anomali ya tuh. Di subuh nebeteun ka itu makan. Artinya kan seolah-olah ya nyata mah gering nah gitu. Gering nah. Ramadan itu kan bulan yang spesial ya. Bulan suci makanya disebut bulan suci. Ya mungkin di situ kita belum tentu loh mendapatkan lagi Ramadan yang berikutnya mungkin ya. Orang-orang kan yang udah meninggal kadang mendambakan katanya Ramadan yang berikutnya. Bener nggak? Ayo nyerot saya. Iya kayak ganti ku bulu anjing aja. Ku bulu kucingnya. Karena sok mangga kan usane. Jadi era begitu aya kamera langsung era. Terus kalau misalnya orang yang tertidur pada saat majelis ilmu kumaha eta? Siga GM sare. Met kadang met. Nah, itu berkahnya bulan Ramadan aja. Tidur aja nilainya ibadah, apalagi kalau melaksanakan ibadah. Nah, Kira-kira si Faiz jika saya ditanya ke Faiz. Si Faiz. Ngomong is. Ah, jika saya tanya pasti tanya apaan juga. Yang ditanya yang Faiz. Puasa Bobo. boleh bobo. Kan mana kan tahun lalu masih jahiliyah lah. Oh iya. Jadi ngabuburit nanti ada bala-bala sih mah. Oh, nya ngabuburit apa? Karena terberat tidak bisa party euy. Hedon. Mun teu party sih, mun klub-klub tutup sih. Mun teu party salatri sih mah. Pernah merasakan puasa itu berat? Saum itu berat? Pernah Pernah merasakan saum itu menyenangkan? pernah juga. Oke, apa yang membedakan? Toh sarua wae. Ya, yang membedakan zaman dulu mah amun balik teh puasa padahal di luar teh geus dahar naon segala macam gitu. Terus nah habat ayeuna mengeunah. Nah, kenapa sekarang menjalani? Sebenarnya ayeuna mah ngeunah sih. Nah, eri seri. Sebenarnya nama acan oke gitu. Teuing kayak di tengah-tengah si Faris kayaknya buat Jadi- yang bari ulin. Ya. Mengkol lah warteg. Benar. Dia mah sengaja bulan puasa teh jalan-jalan supaya bisa ke Safa urang mah sengaja. Nah nih. Jadi di satu sisi kan kieu nya di saat kita tahu ilmunya orang hafal tapi masih melakukan kadang-kadang aduh kumaha nya ieu teh. Rem ya. Gitu. Terus jadi begitu tahu ilmunya teh ya Allah ya teh cobaan atau kumaha gitu. Mending tak hafal sekalian gitu. Gebukan bang. boleh nggak iktikaf di rumah Randa di kamarnya Cicin? Oh, kenapa ke Ering nyenggolnya? Iya kan. Oh, Ering Sugar Daddy. Oh,
Tapi memang hujan terberat orang sarwa jeung Mang Eri. Gua sek party euy. Nih, jigana loba. Apa teman sebangku nama yang diedit teh. Bon, bantuan Bon. Ya Bon, tolongan ngomong ke seksual. Balik, aduh, tolongan diedit. Tolongan Bon. Dia ngomong ke seksual kira aduh So, Mang, apa sih dari sekian banyak Ramadan yang Amang Jarum coklat. apa ya dapat insight spesial itu seperti apa dapatnya kira-kira Ngiringan ya. gitu sehingga bisa ada apakah hanya sekadar mengubah diri sendiri atau Ngiringan juga besar memberikan ya. aman halal atau bahkan ada semacam perubahan bahkan di skala terkecil keluarga atau yang lain ketika itu mulai didisiplinkan sampai kemudian menemukan kenikmatan yang bisa dibagikan. Ya, kalau yang secara kelihatan secara nyata kan kalau di luar Ramadan mungkin kadang kita jadwal makan pun juga berbeda. Dengan Ramadan kan kita jadi saat azan juga udah berkumpul, udah persiapkan, kemudian juga apalagi saya persiapkan. Setelah itu walaupun pergi ke masjid dan berbuka bersama kan itu kan jarang. Subuh juga akhirnya anak-anak lebih disiplin. Paling hese subuh bahar bareng banyak. Iya. Paling hese. Di daily nggak ada kan? Di daily nggak ada kan? Bangunin anak-anak sholat subuh itu susah gitu kan. Tapi dia dulu kan nakal, gue tahu banget soalnya. Saya tahu nakalnya. Saya dulu waktu zaman Jawa lebih parah. Kang Yani mah gimana puasa kan. Oke. Saya mah enggak. Saya ngegodain temen. Oke. Lu ngapain mumpung masih pagi, ayo. Nanti siang batal. Ini sekarang aja masih pagi, rugi siang. Iya. Tapi betul sih emang Ramadan itu memang bulan spesial ya. Yang memang seharusnya kan saat setelah Ramadan tuh kita harus seperti itu juga gitu ya. Walaupun susah. Tapi bulan Ramadan itu benar-benar kalau buat saya sih buat paying back gitu. Membayar semua keburukan Yang pernah. Di Ramadan itu gitu dan ya saya juga kalau ketemu temen yang meninggal gitu aduh karunya kita bisa ngalaman Ramadan ini sama lo Ya gitu. aduh ini Mereka mendambakan Ramadan berikutnya kan belum tentu gitu. betul itu ya. Selain itu juga apalagi saya udah agak lumayan lama berkecimpung di Dewan Kemakmuran Masjid. Jadi kalau Ramadan itu seneng kan. Banyak kurang berkunjung gitu kan. Iya. Makan coy. Sholat subuh banyak kalau biasanya dulu mah. Iya. Aktivitasnya banyak gitu. Iya. Jadi Tapi ini apa kalau untuk kita menolong yang simpulkan, itu tertarik. kalau kita bikin yang singkatnya gitu ya. Kita banyak menemukan teman-teman ya mungkin termasuk saya sendiri kita kadang-kadang hilang semangat Ramadan. Apa sih nilai Ramadan yang kalau disampaikan kepada kita zaman dulu menurut nyarekan orang baheula gitu. Ramadan teh geunas ya, kedah kieu. Nah itu. Nah, kalau saya sendiri gitu kan ya. Ramadan tuh enak karena salah satunya kita bisa punya alasan untuk lebih menahan diri untuk naik emosi. Lebar aing mun hayang mun ngambek aing puasa lebar ya. Cin batal. Ya, cin batal. Jadi dulu tuh salah satu Iya, orangnya dan mengurangi pahala ya. bahkan Menghilang bahkan sampai hilang. Ramadan zaman dulu lebih enak. Zaman dulu kita dapat THR, kalau sekarang kan ngeluarin THR. Karena berat nah. Maaf bukan mengeluarkan tapi membagikan. Tapi benar, kalau kita bertemu kita zaman dulu secara pendek, nikmati Ramadan. Karena apa? Ri, mau panggil Eri baheula. Waktu kecil Iya, Eri manggil Eri baheula. atau gimana? Waktu kapan umuran berapa nih? Terserah. Kalau waktu kecil sungguh nikmat. Soalnya itu bulan spesial ya. Jadi Beli baju setahun sekali. beli baju setahun sekali. Terus beraktivitas maksudnya Ya. terawih kan orang teh. Bukan, ini mah intinya untuk orang yang sampai sekarang belum menemukan nikmat Ramadan. Kalau kita merefleksikan mereka seperti kita dulu. Mereka kumaha? Mun urang ka urang sorangan ieu nya. Fred, sia teh ngeunah Ramadan nikmati sabab mana boga alasan lebih untuk menahan emosi. Nah, eta saya. Jadi dengan Ramadan teh saya bisa baheula mah aya istilah gengsi aing mun diajak gelut teu ngaladanan teh ayeuna mah main mah ke Ramadan aing mah puasa. ngelehan. Jadi aing banggana kieu aing bae ngelehan ge da aing mah keur puasa. Ya. Jadi orang boga label puasa untuk melindungi diri saya lebih Ya, menahan diri. intinya menahan diri. Nah, Ya, kalau Kang Eri untuk Kang Eri masa lalu naon? sama kayak begitu. Wah. Jadi menahan diri. Supaya nggak nggoda cewek gitu. Betul. Betul. Sekarang ini nih. Kang Yani sekarang next. Kamu rek nyarekan Mang Yani zaman baheula. kenapa maksudnya? Mau memarahi Mang Yani yang zaman dulu. Retrospektif. Lihat ke belakang seolah-olah nyarikan diri sorangan tapi Oke. yang Yani ke zaman jahiliyahna. Dulu itu Ramadan itu hanya
tradisi ritual aja, tradisi untuk menahan makan dan itu ya. Yang lain-lainnya berjalan seperti biasa aja gitu. Setelah kita tahu ilmu itu ya, dan betapa berharganya Ramadan, 1 bulan Ternyata. dari 12 bulan itu kayaknya sayang banget kalau Ternyata kita, setelah tahu ya. kalau kita Berarti mau nyarikan Mang Yani baheula ku Mang Yani teh diajar geura bener Nah, Ramadan teh itu. Nah, gitu nya. Itu. bener. Abi Mas Haso. Spesial. Mau nyarikan Mas Haso zaman dulu. Ya, kurang lebih hampir sama seperti itu. Sayang sekali gitu, kalau sia-siakan bulannya. Bulan suci itu ya. Sangat indah. Met, mau nyarikan Amet baheula kumaha Met? Bareto mah Ramadan beak teh. Wah, seneng euy bisa bebas. Udah deui. Mabok. Bener di lembur mah takbiran mabok. Tapi ya dari kalau dihitung dari balik tadi saya 23 kali lewati Ramadan. Baru Ramadan bulan tahun kemarin terasa nikmat ya. terasa nikmatnya Covid. Terus begitu habis Ramadan Covid. teh kayaknya wah saya geus rada bener ya Ramadan loba ibadah loba ieu. Tapi kan apa terima Ramadan yang diterima itu kalau orang setelah Ramadan masih bisa menjalankan aktivitas ibadah itu. Ternyata 11 bulan berlalu lenoy deui. Kebiasaan Ngaji ya suka males deui ya Iya. sare itu dulu. Buat yang lebih Jadi baik saya, lagi. Aduh, mudah-mudahan dipertemukan lagi Ramadan yang akan datang, bisa tamat lagi, bisa diampuni lagi, bisa recharge lagi. Itu sekarang yang dirindukannya. Gus, lo kalau mau marahin diri lu zaman dulu, Gus. Nyesel. Nyesel lo gitu ya. Nyesel kenapa? Bego lo. Ya bisa dibilang apa ya? Ya benar, bisa dibilang bego. Ya pokoknya nyesel aja udah. Jadi rugi banget lah kasarnya lah. Rugi banget. Mam, Naon mams? Arif. Ganti ngaranna. Mams ya. Ganti ngaranna. Mana nyarikan si Mam lah baik. Kieu, aduh euy maneh. Nah, Gitu tak. Ya aja kumaha. Aduh euy maneh. Kumaha Cik? Temen saya mah nya lebih ke nya dari segi makan minum gitu mah masih bisa lah nya. Cuman dari pandangan agak susah. Pandangan. pandangan mata maksudnya. Pandangan mah. Dari pandangan kan sok kadang nafsu naon hayang. Matakna PPN Banyak tunduk kan. Terus Tunduknya sampai mana? Ya tunduk misalkan udah punya istri belum? Udah. Nah, misalkan ningali awe lain jeung istrina tunduk atau ningali ka tukang. Aya pamajikan urang gak banyak. Oh, eta seger jadi. Oh iya. Oke. Mun urang ningali nu susu gede, tunduk. Makanya kalau keluar dari rumah, biasakan istrinya harus tethering, jangan itu kayak data. Nyawan gitu kan. Dicang-cangku kabel, nirkabel ya. Tapi emang itu ya mata yang paling susah ya. mata sih kalau saya mah mata memangnya dari pandangan bisa ke berbagai hal. Oke. Di bukian nih mah jalan mana jadi Bisa wae kau bukian. ningali. Jadi kan lebar gitunya dengan orang memandang terus punya pikiran negatif atau naon kan kanu puasa nanti jadi Thank you ya Kang Eri. Sehat selalu. Undangnya. Sing lancar puasanya ya. Kang. Nanti berkabar lagi ya. Ayo pamit. Kang. Siap, Gus. Sehat selalu. Jadi Gus ya. Ya. Ini nggak sama tahu ke si Idan. sedangkan kan kebaikan teh kan dilipat gandakeun jarang-jarang kan ya. Sebulan sekali nya ke masa etik. Ya pas aya momen eta dengan memandang gitu jadi nyalebar. Ya aja namanya berusaha mengurangi. On. Masih on. Oke. See you next time. See you. Hati-hati, Mang. Lanjang. Nujuan. Ayo, Teka ciri Eri bieu mah Eri. Jalannya. Teka ciri bieu. See you next time. Di mana? Di mana? Anywhere. Di rumah itu enggak? Gua nggak tuh. Can be. Thank you, Atun. Ya. Ya nya. Dadah. Dadah. Ya anak guys. Jalan dulu nya. Orang mah jelema-jelema urang mah manusia kalah setiap Ramadan teh. Wah,
jujurnya. Manusia kalah gitu Ramadan teh. Salah satu yang paling mengganggu saya adalah kenapa saya tidak pernah merasakan hari kemenangan. Iya. Saya selalu merasa jadi kalah. Saya teh jangan pernah ngerasa karena merasakan kegagalan teh karek di hari-akhir. Hari-hari awal mah jalan we. Tapi pas geus hari akhir teh kok anjir aing ngaliwatkeun loba pisan. Bandara terakhir lewat. Ya. Dan ya benar setuju. Orang nggak pernah merasakan hari kemenangan selain malah merasakan kebahagiaan ketika Ramadan selesai. Dosa orang pisan. Bodona orang. Kenapa ketika Ramadan selesai malah masih ada bisa ngopi di siang. Aduh. Saya rasa gitunya. Ya. Orang sih mengakui. Jadi seolah-olah teh hambatan gitu. Seolah-olah. Secara pengetahuan, secara keyakinan sih nggak terbantahkan. Saya merasa bahwa puasa sudah yang hari di mana saya. Jadi seolah-olah bebas deh, padahal anggar ya aturan gitu. No. Jadi sebetulnya setan nu dikekang atau urang nu dikekang? Iya, padahnya itu. Jangan setan teh aing. Setan teh aing. Aing mah asli mah urang mah eleh wae di Ramadan. Tapi saya dulu bulan puasa karena circle pertemanan, tapi seringnya tuh puasa saya. Oke. Tapi IHT mah kadang nolak, tapi tetap eleh gitu. Eleh. Nah, eta apakah setana loba meureun nya maksudna teh karena saya terlalu kurang iman, kurang kuat. Jujur orang mah setan mah di orang geus nganggur. Da aing geus goblok gitu sih. Geus kudu digoda lah bae antepkeun gitu nya. Geus kudu digoda. Ya saking ku ari bahasa menggunakan istilah putus asa gitu nya. Tapi tidak boleh kita berputus asa atas rahmat Allahnya. Cuman ya memang baik teu daek kitu jaminya bener oge. Orang kalau bisa dibilang jarang sekali merasakan Usaha ya. Lebaran adalah hari kemenangan gitu. Karena orang merasana Ya idealnya kita bisa menang. Tapi kalau saya merasa saya ada orang-orang kalah bertemu dengan Ramadan, saya bahkan merasa aing layak dehnya menyatakan diri untuk menang gitu. Enggak. Aku merasa sampai hari ini aku belum. Itu umpamanya aku curiosity sangat-sangat penasaran ya dengan teman-teman yang sudah bisa menemukan kenikmatan di sana itu ya. Artinya aku yakin kalau dia sudah menemukan kenikmatan, artinya dia akan menempatkan kemenangan gitu. But for me, I think so far for me. Ternyata secara hari kemenangan teh menang teu naon gitu, tamat puasa secara Secara teoritis itu kemudian kan kita seolah-olah seperti bayi yang lagi dilahirkan, bersih dari semua itu semua gitu kan. Bayi yang bersih, nggak ada noda dan dosa itu. But I think so gitu. Rasa jauh kena ingin pakai bersih gak orang gitu. Halo, orang contoh nu eleh wae tepung Ramadan. Selalu kalah dengan Ramadan. Bahkan mungkin bukannya Ramadan. Dan ya ini apakah kita termotivasi dengan dihadirkannya itu atau hanya sekadar merasa terintervensi atau terprovokasi atau bahkan terinspirasi itu makanya ya tadi omongan-omongan bahwa Ramadan adalah spesial bla 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 itu kan bagi mereka yang bagi saya memahaminya bagi mereka yang sudah ada pada titik nikmat menemukan itu gitu. Sementara bagi yang lain nyak itu spesial belah manana, nyak itu nikmat belah manana. Itu artinya kan belum lamun cai mah can netes can nepikeun ka ngecelak sigeuna. Termasuk ka diri urang sigeuna teh hideung pisan batur. Mangga sadayana nya abdi ti payun. Siapa? Nuhun pisan mah. Nuhun dulu Eri ke Pandu. Ya. Oke, Ya selalu mah. Ke Idan. Sehat selalu. Ketemu siapa Eri? Ketemu Uli. Bagus ya. Siap. Punten kiri. Kamera. Assalamualaikum. Nuhun ya semuanya ya. Wilujeng ibadah Ramadan. Amin. Salam ke Bikarin. Ya, salam buat semua. Punten kiri ya, iya. Kamera. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Ganti kabul ke Gope ya. Insyaallah siap. Iya. Tapi oke lah. Kita terlepas dari kita menang atau kalah, dan memang ini semua hanyalah kenikmatan. Gabung. Sini, nggak apa-apa. Iya weh lah tanya. Arogan. Barudak arogan. Arogan nggak suka saya sama yang arogan. Kok nggak suka gelai? Kang Sun. Siap Kang. Kang Sun pasti pernah merasakan bahwa puasa itu sesuatu hal yang nggak menyenangkan. Mungkin. Yang pada akhirnya mungkin sekarang sudah merasakan puasa itu suatu hal yang menyenangkan. Mungkin. Apa yang membedakan? Padahal kan sarua aja. Subuh sampai maghrib, aya tarawehna, aya sahurna, sama dulu juga. Betul. Apa? Gimana rasanya? Kalau menurut saya mah ya tergantung kondisi keimanan di dalam hati. Kadang pada saat naik semangatnya beribadah gitu ya. Jadi benar-benar puasa itu pengen maksimal lah gitu. Tapi pada saat kondisi iman lagi goyah ya begitulah, maju mundur mungkin seperti itu. Aina harus merasakan total bahwa Ramadan adalah sesuatu hal yang menyenangkan nggak sih? Jauh-jauh sebelum hawa-hawa Ramadan memang sudah mulai terasa hawa-hawa Ramadan tuh. Ya. Ayah iklan marjan. Ya. Dewa di bawah puasa. Ya kalau dari televisi mah seperti itu, tapi hati tuh kayak, aduh ya Allah, kayak ada yang apa ya? Ageroan ya, sampaikan sampai ke Ramadan itu rindu. Dan orang seperti ini yang saya cemburui. Tapi ruasnya sinten nepi ka Ramadan ya. Karena ngarasa loba dosa, ngarasa loba kekurangan dalam ibadah dan lain halnya. Hanya momentum Ramadan lah yang mudah-mudahan menjadi penutup dosa-dosa kita, dosa-dosa abi gitu aja maksudnya gitu. Memaksimalkan semaksimal mungkin agar bisa menutupi. Kalau dulu merasakan beratnya Ramadan di apanya? Minum, makan, bersetubuh, cuy. Kalau dulu ya, apa ya? Beratnya ada kumanya aring niat kuat mah biasa nama. Oh, dari dulu nggak pernah ngerasa berat ya Ramadan? Ya, kadang ada sih momentumnya. Nah, ketika berat apa dulu? Karena saya dari kampung dulu gitu ya. Dari desa. Di mana desanya? Orang di mana? Pangalengan. Oh, oke, orang Pangalengan. Jadi pas ke kota teh, wah, restoran juga gitu tah. Oh, makannya makan. Jadi beda gitu. Bentar kiri, make video. Sehat selalu, ngajar puasana. Sami. Semangat. Siapa? Kang, punten kiri make rekam. Ngajar puasana Kang. Satu non, jasa kalau terang. Haji ini kayak Jumat ayah hadis yang papap. Ya. Tara di woro-woro cenah pap. Jadwalna tuh. Lanjut Bang Sun. Lanjut Sun. Ya gitu, jadi lebih dominan ke banyak makanan gitu kan. Jadi kan. berat mah dina makanannya. Iya, biasa di kampung mah ada puasa telep gitunya sepi gitu maksudnya dalam warung-warung apa ya di kota mah apa ya? Pandangannya pada kaki-kaki yang bergantung. Untung orang ayeuna kuliahna online. Jadi panon kajaga. Nah, mahasiswi yang non muslim kurang ajar gitu. Lu biasanya teh gelis jadi gelis. Nah, gitu loh. Nyalakeun batur mana mah. Nya. Kalau orang menemukan Ramadan salah satunya eta. Minum cai herang ge biasa siang mah. Iya benar. Ayeuna mah jadi menggoda pisan. Padahal geus di opi mah Sarua we. gitu jadi aneh we. Hanya usah puasa dewe. Menang gitu. Menang Kan suruh papap. Menang tapi konsekuensinya beda jeung nu puasana murni kan gitu. Pek wae. Oke lah kita bikin kesimpulan kecil lah. Karena kalau buat saya sendiri jujur, pencarian mengenai nikmatnya puasa itu bukan hanya berbicara mengenai apa sih teorinya, apa sih ilmunya, teksnya, apa sih ilmunya. Puasa menyenangkan, bisa menggugurkan dosa. Puasa bisa bikin sehat. Puasa bisa membuat diri ketika sudah Ramadan, sudah masuk ke bulan Syawal, kita kembali seperti bayi. Teori-teori itu semua saya yakin semua sudah tahu dari dulu. Ya. Tapi pemaknaannya kan beda. Ya, beda-beda. Percaya nggak bahwa termasuk mungkin saya
masih banyak orang yang belum merasakan itu sampai ke hatinya. Jadi Ramadan lebih terasa seperti beban. Nah, Jika saya bertanya kan bulan Ramadan itu bulan penuh magfirahnya, pengampunan. Tah nu kumaha nu mohon ampun pas bulan Ramadan atau nu cuek-cuek wae bulan pengampunan teh kumaha gitu tah. Saha nu meunang eta teh gitu. Kalau yang saya pahami sih lebih kepada bukan hanya sekadar dia itu kan invisible ya, invisible ya, diampuni atau tidak mah, tapi kan tampak dari tindakan. Kalau dia misalkan sebelumnya adalah misalkan curanmor misalkan, tapi dia melaksanakan Ramadan dengan baik dan ketemu Syawal dia tidak curanmor lagi, magfirah. Saya sih melihatnya seperti itu kalau saya. Tapi kalau terjadi pengulangan yang sama berarti nyacan palbadinya nama, tapi bisa jadi yang lainnya memang bisa dapat magfirah. Tapi untuk hal tertentu kan kadang-kadang sebut saja manusia dengan segala kapasitasnya ada 10 hal misalkan. Iya selesai. Palbadi mah sekene, tapi ini beres ini selesai kene gitu. Jadi lamun siga harddisk lamun di defrag mah, nah karya nu band sektor. Nah, eta ngomong nu band sektor. Di format apa diteruskeun? Nah, ganti gitu. SSD. Ganti SSD. Itu nyawa. Ya kan pada akhirnya proses Ramadan ya satu sisi menjadi proses formatting. Kita diformat semua. Kadang Sampai kita sendiri kepedean gini, ada emang bulan penuh pengampunan. Jadi ampura. Tah gitu. Iya. Dia terlalu woles orang-orang tuh. Ya. Kadang yang sampai sekarang masih jadi tanda tanya tuh ada sebuah paradigma berpikir bahwa setelah Ramadan beres, Idul Fitri kita tuh kembali ke fitrah semuanya. Masih ada, kalau menurut saya gitu ya, yang namanya kayak kalau kita, padahal kalau tidak salah tuh ya pernah mendengar ada yang orang puasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya, cuma lapar dan dahaganya saja gitu, maka dia tidak akan mendapatkan kemenangan. Tah sieuna abdi mah gitu. Jadi mata tadi aduh ya sieuna eta gitu mata. Ya bersyukurlah ada ngong sebagai wadah ini tadi ceramah dari Ustadz. Benar tadi merinding lah gitu. Mudah-mudahan lah kita semua teh kembali ke fitrah ya semuanya. Insyaallah. Dan sekarang kedudukan Ustadz Ahmi anu bieu mere tausiah terus membuat orang merinding, Ustadz Fahmi wae masih kena merasa sulit mendapatkan kemenangan ya. Kabayang orang nu ngadengin hungkul gitu. Iya. Ya maksudnya kan kadang kala gitu antara kita husnuzon kepada Allah pasti wajib. Tapi satu sisi menjadi suuzon kepada diri mampu mewujudkan itu gitu kan. Itu yang berat ya teh. Karena naonnya disebut namanya ya ini termasuk yang mungkin selain kita mendoakan kepada teman-teman kita yang belum menemukan itu gitu kan, ya kita juga punya kewajiban untuk berbagi kenapa akhirnya teman-teman di sini sudah menemukan nikmatnya puasa, sedangkan masih banyak teman-teman kita yang pengetahuannya banyak tapi nikmatnya belum kerasa. Itu yang ini yang harus ya, saya ambil contoh saya sendiri gitu. Saya selama 30 hari tidak pernah, mungkin belum pernah merasakan selama 30 hari itu nikmat. Ada hari-hari di mana saya ngerasa, aduh, aing mah keur puasa teu kuat ya. Ada kalimat yang membuat saya ketika sudah Ramadan merasakan, anjir, aing pernah ngomong gitu, ngeluh. Nah, itu saya banget gitu. Dan ya istilahnya mah mungkin ada bisa ya sebagai penutup lah ini sudah durasi. Apa yang mungkin kami bisa simpulkan dari cerita teman-teman ini? Untuk disampaikan kepada diri sendiri kita lah, terutama kita berduanya. Tadi baru dak mah geus merasakan nih orang duaan heuh hungkul jeung maneh nu eleh keneh Ramadan teh gitu lah. Saya gini sana. Ada orang kan tadi ngomong lu ditanya, mereka kan ditanya ku aing. Tadi Oh, iya, siap. Apa sih Mi kira-kira yang bisa kita simpulkan untuk hey teman-teman, hayu dan nikmat Ramadan teh. Dari kita yang mungkin masih kadang-kadang ya belum merasakan, mengetahui nikmatnya, ya merasakan nikmatnya. Kadang kita terhijab bukan karena Allahnya, karena kitanya. Gitu lah. Naon Minu bisa disampaikan kepada teman-teman? Ya ini speechless, bisa ngomong, bisa. Bingung. Ini tadi aku mau contoh orang-orang kalah setiap Ramadan. Aku belum pernah merasakan kemenangan di Ramadan. Apakah menurut Ami itu bagian dari suuzon kepada Allah atau apa? Enggak. Hasil scanning diri sendiri. Rumasa.
Sekarang diri sendiri, aku masih banyak hal yang apa? Ya seperti apa yang aku bicarakan tadi semua sebenarnya itu adalah untuk saya sebenarnya, bukan untuk teman-teman. Itu yang saya alami, itu yang saya rasakan. How to get rich itu semua, itu juga yang tengah saya usahakan gitu. Bahwa itu adalah sebuah tantangan, iya. Bukan berarti saya sudah ada mampu meraih itu, bukan gitu. Saya ingin meraih itu gitu. Saya ingin ada pada fase tahakuk yang tadi gitu. Saya pengen ada di fase itu gitu. Artinya bahwa ya saya juga ketika setiap mau bertemu Ramadan atau bahkan sejak Sa'ban, di beberapa tahun yang lalu kan saya selalu ngasih apa ya, semacam quote lah setiap harinya pada setiap bulan Zulhijjah itu, Zulhijjah, Rajab, saya ngasih quote itu semua. Itu sebenarnya treatment buat saya, mengingat pada saya pada sang waktu, mengingat pada sang maha waktu dan seterusnya. Dan kadang manusia itu, ya nggak ngomongin manusia sih, aku sih lebih tepatnya, bahkan untuk kepada waktu pun aku masih belum bisa. Bahkan dengan urusan waktu pun aku selalu kalah. Bahkan aku dengan urusan waktu pun aku masih belum bisa memasalahkan diri. Ya kan, sebut saja kalau kita melihat semacam tingkat keberhasilan duniawi saja misalkan. Semua orang ini takaran yang karena tampak secara materi, yang tampak secara bisa dilihat misalkan ya. Semua orang tuh sama dikasih waktu 24 jam. Seperti hanya juga semua orang dikasih bulan Ramadan. Gak ada bedanya. Rek miskin, rek kaya, rek anu bodoh, anu pinter, kabeh diberi Ramadan, kabeh diberi waktu sarwa 24 jam. Tapi kenapa pencapaiannya beda-beda? Takarannya sarwa loh. Waktuna sugan amang mah diberena 24 jam lebih sadetik. Tuh. Beda boga lakon misalkan papap tambahan lah 24 jam, 5 detik misalkan, enggak, semua sama. Tapi kenapa kok nyata di cek mana orang jadi sirik oke ke batur diberi waktuna sarwa, Ramadan rule of game-nya sarwa, tapi saya memanggih kenikmatan aya yang acan. Karena kalau kita mau menelanjangi diri sendiri apapun itu, kayak saya nggak layak, saya belum layak mendapatkan kemenangan itu. Entah butuh 100, 200, 300 Ramadan lagi, saya nggak tahu. Aing mau pendosa, masalah nama itu. Dan masih membanggakan diri atas dosa kita gitu, apapun berangkat. Apa udah tadi? Udah. Ya makanya kan penting kemudian kita memaknai bukan hanya sekadar Ramadan itu sebagai sesi motivasi, tapi juga memang harus ada nilai-nilai intervensi sebagai bentuk dorongan kepada kita ngeboster untuk masuk ke wilayah akselerasi tadi yang kita ceritakan bareng-bareng tadi. Dan juga ya syukur-syukur tidak hanya sekadar berhenti untuk hanya kepuasan diri sendiri gitu, tapi bagaimana kemudian kenikmatan yang kita rasakan juga pada nilai-nilai spiritualitas Ramadan yang kita dapatkan misalkan juga bisa dirasakan oleh orang lain gitu. Jadi mau ngomong bahasa edan nama mun beunghar teh ulah beunghar sorangan atuh, mun ngarasa nikmat ulah ngarasa nikmat sorangan, cik atuh bejaan batur gitu ya gitulah. Dan barangkali ya saya belajar dari Mang Papa, belajar dari Mang Jack misalkan, siapapun dari sini ya mungkin saya butuh belajar dari mereka bagaimana mereka kok bisa sampai bisa meraih kenikmatan sementara aing mah eleh wae. Anjing ampun. Tapi itu mah sudut pandang baru sebetulnya mah. Ya Kan belum tahu karena kalau kita lihat orang kan hanya fisik yang dilihat, tapi sebelumnya tuh kalau hatinya malah mungkin lebih baik kepada kita gitu. Orang ninggalin jelema masih kene kelihatannya tidak benar, itu belum tentu aslinya benar karena ya sudah itu tadi. Kita lihat fisik aja yang jadi masalah. Ya balik lagi itu. Yang tahu adalah masing-masing. Ya cuma kita syirik. Itu tersebut berarti yang tahu itu ya hanya aku dan dia. Nah, betul.
Itu aja. Terima kasih. Yang saya tahu sih yang bikin beratnya mah bikin sirik, bikin iri. Ya kan itu harus ya. Dan iri terhadap orang yang mampu berbuat lebih itu kan harus. Jadi triggernya. Iya, Trigger, dan minimal saya tahu saya bersama teman-teman yang tepat karena mereka sudah bisa menikmati Ramadan. Dan saya berharap bisa KTP-an lah gitu. Ya. Karena saya butuh KTP-an gitu. Menyadari pisan. Karena kan pada akhirnya walaupun seperti apapun ketika kita sudah ada pada posisi bersama seperti ini, dan satu keterangan ketika misalkan ya amang mengestilah surga orang di tukang kene misalkan amang kan bisa ngageruan Allah itu mah balad abdi kamari babaturan abdi cengkat apalagi dengan syafaatnya Rasulullah SAW. Makanya saya kerasa saya kan sekarang di Tasik sok sedih ningali postingan barudak main gitunya karena di sana saya tidak menemukan teman-teman belum mungkin ya belum menemukan ciptakan proses insya Allah. Jadi pas ningali di postingan dahar ngeunah Nah, ngeunah dahar gitu. info belum tentu lamun teuing dahar ngeunah. Temu baturan kumaha hayo we dagang ayo aing melek jerot. Makanya saya juga masih butuh banyak inputan dari teman-teman yang masya Allah soleh sekali. Info pertama itu tolong kacamata dengdek ya. Dengdek. Mengurangi kegantengan ya. Baik batan ganteng tapi membazir. Matt, closing statement. Closing ya kita jadi menyambut Ramadan karena setiap orang pasti setelah 11 bulan itu terasa gagalnya Ramadan tahun kemarin. Benar. Jadi untuk Ramadan yang sekarang kita semangat lagi, mudah-mudahan bisa lebih baik lagi, bisa menjalaninya lagi dengan penuh hikmah, penuh ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah amin. Dari yang lain ada yang mau ngasih closing nggak untuk menyemangati teman-teman yang mungkin belum bersemangat? Saya Sok, sikat. manfaatkan waktu Ramadan ayeuna anu nilai-nilai ibadah selain fardu. Siga saya kan ayeuna ngojeknya tah anggap ngojek itu ibadah ieu. Ibadah jeung nanti ngasih nafkah ke keluarga. Ngaturkeun ngojek ke tukang pijat semua. Pijat terus ibadah teh. Amer eta mah Amer. Urang mah niatna nganterkeun we walau alam sih itu rek naon kadinya mah. Oh, husnuzon ya. Nah, eta Bawa mah herek dakwah ka itu. bisa jadi. Soalnya orang sekayanya orderan kanap gitu. Pak buat yang gawe, buat yang jadi gawe. Emang Nafman kalau kayak keluarga. Tapi sok aya wae. Aya naon? Iya Abus TV aja ku. Aing mah jadi kudu disensor aya. Nah orang mah kan di bidang jasa gitu nya. Paduli we urusan batur atau nu penting mah orang nganter we. Niatna gitu. Batur dek bener atau dek salah ge nya eta urusan batur. Lain halnya ketika dia sudah bilang mau ngapain, gitu. baru dihentikan. Tapi karena ketika orang udah jarang ngobrol sih jeung konsumen gitu. Itulah. Jadi manfaatkan tong siga abi baheula sare wae nepi jam 5 jadi puasa tamat. Atau jangan-jangan itu treatment. Oke. Saya akan coba. Bener dah, udah jam 5 dek batal lebar atuh. Jam deui. Udang-udang teh peuranya haus bisa. Boleh gitu deh beres ya ngabuburit bari aja bokek mending sare. Rekam berarti. Ya pan mending sare daripada ngabuburit aja bokek. Tapi salah orangnya baheula anu eta mah memanfaatkeun ilmu salah we. Wajar kita sare ibadah. Tah eta Pak. Gus, ngomong Gus. Minta apa mimitin? Intinya mah gini. Tungtung nawe lah. Intinya gini Gus. Banyak orang termasuk saya lah yang masih kadang merasakan Ramadan itu adalah bulan yang berat. Bukan nikmatnya yang kerasa. Pengetahuan mengenai nikmatnya mah banyak saya. Teorina loba saya geus nyaho. Tapi hati saya kadang masih merasakan ini beban. Buat teman-teman yang mungkin seperti saya, apa yang bisa Kang Agus kasih kepada mereka bahwa puasa itu sebenarnya menyenangkan enggak? Apa semangat yang bisa Kang Agus kasih? Untuk saya sendiri mah
Jujur saya selama puasa mah puasa. Ibadah cuman asa belum sempurna terus Harus sempurna, asa merasa belum sempurna terus. harus. Berarti masih belum menemukan Masih ya? belum Bukan. menemukan. Kalau merasa sudah sempurna, cilaka. Ya. Bukan sempurnanya yang kita pikirkan, semangatnya. Ya. Semangatnya. Kumaha mun kurang semangat ya? Amun Agus sendiri penyemangat diri Agus kumaha? Pasti di baheula kan pernah dong Ramadan teh asal-asalan. Tuh. Kemudian sekarang insya Allah kan sudah berusaha dengan baik. Apa turning pointnya? Apa semangat yang Agus kasih ke Agus sendiri? Penyemangat untuk sekarang mah saya What? udah punya anak 3. Dari anak penyemangat. Ya sahur ya. Ya buka lah. Ayo tak. Ayo Godin. Diajak siap. Walaupun buka teh ya mau pulang enggak kan kita budak penyemangatnya untuk saya sendiri. Ayah, makan dulu. Jadi eranya budak puasa panen teu. Budak doa geus paruasa. Paramat. Urang balapan. Ya. Ari Papa, ayah ini apa wejangan? Pak, jangan Pak, jangan Untuk Pak. teman-teman yang Ya. masih belum bersemangat dalam hal puasa. Siap. Ya. Bebaskan Pak. Yang terpenting menurut saya adalah kita mencoba untuk mencari keikhlasan, keridhaan dari Allah. Caranya mungkin semua tadi sudah dibicarakan sama Bang Kampret. Teorinya sudah punya semua. Yang penting pelaksanaannya menuju ke sana. Jalannya banyak. Otomatis itu tadi kembali ke ketakwaan, bahwa kita mengejar ke sana, keridhaan Allah, sampai saum kita itu tercapai apa yang diharuskan oleh agama. Kalau misalnya sempurna tidak mungkin karena kita manusia, tapi minimal kita berusaha untuk meningkatkan diri untuk ke arah sana. Itu aja. Bon, kedeng Bon, saya something Bon. Setik weh. Dia salah. Urang mah tara sauk. Nya, komo nutara sok ka dieu nutara ka dieu. Semangat. Bon, kedeng weh. Dia salah terus gitu. Aya amplop. Ayo amplop sabok tenang Bon. Sina sereh. Geus lah di keng-keng mayarna. Nucel ini, Bon. nucel ini. Bon pendek ya Bonnya. Dari tadi kita lagi nyari tahu. Tuh kan pakai jaket we teu balik. Kan saya mana? Oh iya. Bon, dari kita tuh masih banyak orang termasuk saya. Yang kabita nempo batur teh meni semangat karena puasa teh karena bulan Ramadan teh. Pikeun ka ngarasa nikmat. Masih ngerasa ari urang mah nya kanyaho mah nyaho bulan puasa pengguguran dosa segala rupana. Tapi semangatnya kadang-kadang orang masih mejus Bon. Kudu kumaha Bon ini berkali-kali juga pas Ramadan orang ngomong Bon aing mah gagal deui tahun ieu teh. Jadi kumaha Bonnya main semangat Bon. Ari teori mah geus cukup istilahna mah gitu tah. Halus justru merasa tidak semangat, merasa kurang teh kan halus. Bahwana orang sadar, kita sadar bahwa kurang. Itu tingkat sederhana untuk berubah kan sadar. Jadi mau ngerasa geus puas, pasti anu salah eta teh. Udah pasti setiap Ramadan pasti ngerasa kurang. Wah, saya sangat bersemangat menghadapi bulan Ramadan. Kita kan tergantung sebagaimana yang dia rasakan dan ilmu nu manehna boga. Tapi merasa kurang dari amal mah bagus. Justru mau make cara pandang umum, Ramadan mah nggak nikmat. Tapi make cara pandang iman mah nikmat. Donat. Umum itu tempoan. Nikmat itu karena kita yang ngerasa, bukan orang yang ngerasa. Nikmatna curang Ramadan mah kieu. Nikmatna bener gitu. Tapi muarana mah kan hiji, nikmat nu dimaksud eta sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulullah kan gitu. Aya nu resep ngajalani nikmat saum teh resep saurna jeung ngeunah buka keur beurang-beurang. Nah, cek mahena teh nikmat teh gitu. Jadi iraha tuh buka bersama berang-berang teh. Buka bersama berang. Tapi cek urang teh aya nikmat keur urang mah da ngilu sauna, ngilu jeung bukana gitu. Jeung asa ready to di apa bahasa Inggrisnya bersiap menghadapi tantangan teh
tetap kayak gitu menjalani tantangan dari Allah. Artinya ketika Allah ngasih ujian itu kan emang buat meningkatkan keimanan kita. Jadi ya minta aja pengen diuji apa di bulan Ramadan supaya dikuatin gitu. Jadi minta diuji apa. Jadi nikmatnya ya tergantung kita. Tapi kita tidak boleh ngejudge satu orang merasa nikmat dari ibadahnya. Oh siapa masih kena nikmat. Hanya itu gitu, tapi kita juga perlu memandang, nah hanya hari jelma di maksiat tapi di bulan Ramadan ngerasa nikmat oke gitu kan rada jadi pikirannya gitu, bahwa yang sebenarnya nikmat mah ya tergantung diri kita masing-masing. Tapi nggak boleh nyalahin nikmat yang ada di AA. Aku nggak bisa bilang masa ngelakuin bulan Ramadan tuh kayak yang nggak semangat, kayak nggak nikmat. Belum tentu cek AA tuh. Jadi cek AA tuh sakitnya kurang nggak nikmat. Bilang hese. Yang hese yang alhamdulillah berapa nikmatnya akhirnya bulan Ramadan semangat atuh satu semangat menghadapi bulan Ramadan karena ada kecintaan kepada Allah dan Rasul meskipun belum sempurna melaksanakan apa yang Allah dan Rasul perintahkan semampu orang kita ngadoan lagi di bulan Ramadan ge loba-loba yakin bakal diijabah saking kudu dijabarkeun Allah. Ya Allah apal meureun guys gitulah sakit juga cukup. Ya Allah. Biasa kan. Ya Allah apal meureun. Tahu kan. Ya eta mun aku mah. Jadi nikmatna bulan Ramadan tergantung kitanya masing-masing. Tapi kita tidak bisa menilai orang merasa nikmat di bulan Ramadan itu dengan melihat fisiknya. Karena hati bisa jadi preman yang baru tobat, baru saum setengah hari udah merasa nikmat. Ya kan kerja aja. Benar. Tapi udah ngerasa nikmat. Nah, kieu saum we suka mecik rek sarwakeun yang baru datang di akhir. Ya, lagi diperjalankan masing-masing. Nuhun Bon. Katampi. Lalu sepeda di mau tara di amplop gimana teh. Naon? Semangat ngomong tarik lulus. Kaciri di mah amplopna eueuhan ieu sina sereh cenah. Sereh urut deui. Siap Mi, ya close dulu. Oke, teman sebangku, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman Muslim on Wheel, Paps, dan teman-teman semua. Kuralikan. Halo, Semoga kita bertemu lagi di Ramadan. Semoga kita dipertemukan di Ramadan dan kita selalu ada di teman sebangku yang tidak ada guru, namun kita sama-sama berguru. Semoga kehadiran kita, obrolan kita bisa juga memberikan kebaikan dan manfaat bagi yang lain. Oke. Fred? Ya. Nuhun. Ini Ami. Gua Kampret. Saya Jo. Atep. Timong. Seperti biasa. Oh, Hunter. Kamu siapa? Papap. Saya biasa lah. Saya Sansan. Amin. Saya Sun. Dari tadi. Saya Moki. Nggak suka Glay. Windra. Yuk mau tong bawa nih man tong. Mau balik besok oke. Oke. Simpen itu lah. Selamat Ramadan. Ya. Selamat buru. Siap. Selamat. Belum. Kami teman ucapkan Selamat Ramadan demi Bapak Ibu. Ramadan ya Mas. Ramadan. Siap. Yuk. Kepada Bapak dan Ibu di Salah. Buat teman-teman yang suka menyaksikan ataupun yang baru menyaksikan sahabat teman sebangku, kami ini bersama mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan. Semangat, jangan khawatir hasilnya, semangat gak semangat, yang penting kita jalankan saja biar nanti Allah yang menentukan apakah kita akan mendapatkan rezeki atau tidak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berproses, ulah loba protes. Edan sana. Perang bonceng. Nahan tadi.